guys, welcome back to my YouTube channel. Bertemu lagi bersama aku Ica, dan terima kasih sudah klik video ini. Ngomong-ngomong, kalian tahu gak kisah cerita tentang Putri Duyung? Putri Duyung ini adalah cerita yang menemani masa kecil kita. Bahkan sampai sekarang nih ya, aku belum tahu apa emang Putri Duyung ini ada apa enggak gitu. Terus Putri Duyung ini cantik atau enggak? Nah, jadi di video kali ini, aku bakalan bahas tentang mitos legenda Putri Duyung. Jadi nih ya, si Putri Duyung ini adalah makhluk mitologi yang belum jelas keberadaannya nyata atau enggak. Bahkan ya masih menjadi misteri yang belum terpecahkan bahkan hingga kini. Nah, orang-orang itu mempercayai bahwa si Putri Duyung ini adalah manusia setengah ikan, yaitu seorang perempuan yang tidak memiliki kaki, melainkan ekor layaknya ikan. Dan orang-orang juga mempercayai bahwa si Putri Duyung ini tinggal di laut lepas dan menyembunyikan dirinya dari manusia. Beberapa tahun yang lalu itu ada sebuah video viral yang sangat menggegerkan. Adanya seseorang yang gak sengaja merekam penampakan Duyung yang sedang duduk di atas batu. Di dalam video tersebut memperlihatkan bahwa penampakan Putri Duyung ini jauh banget dari imajinasi kita. Kalau kita menganggap Putri Duyung itu cantik, pokoknya berambut panjang. Nah, tapi di video itu memperlihatkan bahwa tidak secantik yang kita bayangkan, bahkan terlihat mirip malah seperti hantu duyung. Kali ini aku bakalan bahas tentang teori-teori Putri Duyung di berbagai daerah. Nah, yang pertama yaitu Putri Duyung ini adalah putri yang terkutuk. Sejarah mengatakan ya bahwa si Putri Duyung ini berasal dari 1000 tahun sebelum Masehi, bahkan asal-usulnya ditulis dalam sebuah naskah tua yang berasal dari budaya Assyria. Nah, masyarakat Assyria ini mempercayai bahwa si Putri Duyung ini adalah seseorang atau seorang wanita yang dikutuk oleh alam. Konon katanya, putri ini dikutuk karena dia telah membunuh suaminya sendiri. Cukup mengerikan juga ya. Nah, itu teori yang pertama. Nah, terus teori yang kedua adalah Putri Duyung ini adalah putri yang patah hati. Ceritanya juga sama, berasal dari masyarakat Assyria, cuman memang berbeda versi dari sebelumnya. Jadi nih ya, katanya zaman dahulu ada seorang ibu dari Ratu Assyria bernama Dewi Atargatis. Si Dewi Atargatis ini mencintai seorang gembala. Nah, tapi pada akhirnya dia malah mati karena rasa cintanya tersebut. Lantaran ya, si Dewi ini malu karena ketahuan mencintai seorang gembala, yang pada akhirnya dia menceburkan diri ke danau dan berharap dia berubah menjadi seorang ikan. Nah, tapi karena Dewi Atargatis ini memiliki kecantikan yang sangat-sangat paripurna, sempurna pokoknya. Makanya dia tidak berubah sempurna menjadi ikan, melainkan setengah ikan dan setengah manusia. Pokoknya kayak di film-film yang kita tonton lah, dan dia tetap memiliki kecantikan yang sempurna pokoknya. Teori yang ketiga yaitu tentang Putri Duyung ini berasal dari nelayan yang terkutuk. Negara Sakura Jepang memiliki versi tentang mitos si Putri Duyung ini. Mereka mempercayai bahwa si Putri Duyung ini berasal dari nelayan yang dikutuk loh. Konon katanya nih ya, jadi dulu itu ada seorang nelayan yang mengikuti kepercayaan Shinto nih. Dia itu mengikat janji kepada gurunya. Dia berjanji bahwa dia tidak akan pernah memakan daging hewan ataupun membunuh hewan. Dan ternyata si nelayan itu mengingkari janjinya. Dia banyak sekali membunuh hewan, bahkan untuk dimakan dagingnya loh. Yang pada akhirnya si nelayan ini dikutuk menjadi monster setengah ikan dan hidup di dalam laut. Nah, buat kalian yang sering banget jalan-jalan ke Jepang atau buat kalian yang mau jalan-jalan ke Jepang, jangan lupa kalian mampir ke kuil Shinto yang ada di Fujinomiya. Di sana kalian bisa melihat adanya bukti Putri Duyung yang diawetkan dan katanya usianya itu mencapai hampir 1400 tahun loh. Tapi kalian jangan bayangin muminya cantik ya kayak di dongeng-dongeng, karena ini lebih terlihat kayak hantu kali ya. Karena memang memiliki kepala yang memang gede banget. Terus rambut yang cuman beberapa helai, mata dan mulut yang terbuka menganga gitu aja. Kalau aku pikir ini kayak jenglot deh, bukan Putri Duyung. Si masyarakat Yunani dan juga Romawi mempercayai bahwa si Putri Duyung ini memang ada. Dan mereka diciptakan oleh dewa dan juga dewi laut. Nah, mereka sengaja diciptakan
untuk menjadi pengawal dewa dan dewi laut saat mengelilingi lautan. Bahkan ya, di dalam mitologi Yunani, mereka mempercayai bahwa Putri Duyung ini bukan cuma seorang perempuan loh. Ada juga duyung laki-lakinya. Sampai saat ini, masyarakat Yunani mempercayai bahwa si Putri Duyung ini adalah penjaga laut. Mereka menjaga laut dan menenggelamkan kapal-kapal yang bermuatan ilegal dan juga orang-orang yang jahat. Nah, itu teori yang keempat. Terus teori yang kelima adalah teori benar adanya Putri Duyung. Konon katanya di kawasan Cornwall, Inggris, ada sebuah batu yang pernah diduduki oleh Putri Duyung loh. Katanya Putri Duyung itu duduk di sana sambil bernyanyi loh. Dan nyanyian Putri Duyung ini bakalan mengakibatkan seseorang atau nelayan lokal meninggal dunia. Karena si nyanyian Putri Duyung ini membuat orang-orang terpikat dan ingin mendatangi si sumber suara tersebut. Dan akhirnya malah banyak orang yang meninggal karena tenggelam. Selain itu, Putri Duyung juga dibenarkan oleh seorang pelaut terkenal, bahkan ia sampai ditulis dalam sebuah jurnalnya Columbus. Nah, dia mengatakan bahwa dia pernah melihat ada 3 ekor duyung yang melintasi perairan laut. Nah, tapi memang si duyung ini tidak secantik yang didongeng gitu, tidak secantik yang orang-orang katakan. Tapi memang parasnya itu menyerupai manusia. Nah, jadi itu tadi beberapa teori-teori dari berbagai negara. Udah, segitu aja video dari aku. Kalau kalian suka boleh klik suka. Dan jangan lupa like, jangan lupa share. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu biar aku semangat nih bikin videonya. Dan see you next video. Bye-bye.